Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3495-3500. Bab 3495, menyaksikan kegembiraan. Melihat ini, Penatua Hantu Gunung Iblis juga tahu bahwa Chen Ping tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mengumpulkan cahaya terkuat. Keduanya diam-diam menunggu kesengsaraan guntur ketiga. Luo Shouhai dan yang lainnya sedang khawatir saat ini, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya, Zuo Xuan dan Penatua Chu sedang menunggu Chen Ping muncul dari medan perang para dewa dan iblis. Mereka tidak tahu kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, jadi mereka tidak meninggalkan Sekte Suanyin terlalu jauh dan menunggu Chen Ping pergi. Elder Chu, lihatlah fenomena aneh di langit di kejauhan. Apakah ada iblis besar yang muncul? Saya bisa merasakan aura menakutkan dari jarak yang begitu jauh. Zuo Xuan melihat tumpukan awan hitam di langit tidak jauh dari sana, dan bertanya pada Penatua Chu dengan bingung. Tuan, ini adalah awan kesengsaraan iblis. Seharusnya ada seorang penggarap iblis yang telah menerobos, tetapi itu dapat menarik awan kesengsaraan iblis. Tampaknya penggarap iblis ini akan segera mati. Tidak semua orang bisa melawan awan kesengsaraan iblis. Penatua Chu melihatnya dan berkata dengan tenang. Ayo kita lihat. Ketika Zuo Xuan mendengarnya, dia langsung tertarik. Tuan, kita tidak boleh mendekati tempat para penggarap iblis ini. Lagi pula, para penggarap iblis ini tidak menyukai aliansi penyegel iblis kita. Penatua Chu dengan cepat membujuknya. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Kali ini kita memiliki begitu banyak orang dari aliansi penyegel iblis, jadi mengapa kamu takut iblis-iblis itu tidak dapat berkultivasi? Jika para penggarap iblis itu berani tidak menghormati kami, maka kami akan langsung menangkap mereka semua. Zuo Xuan tampak tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke cabang Demon Ceiling Alliance, yang juga membuat Zuo Xuan sangat percaya diri. Jika ada begitu banyak orang sejak awal, Zuo Xuan tidak akan menelan amarahnya dan meninggalkan Sekte Suanyin tanpa bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Ketika Penatua Chu melihat bahwa Zuo Xuan bertekad untuk pergi, dia hanya bisa berkata, Tuan, kami hanya dapat melihat dari kejauhan. Awan ajaib itu sangat kuat. Aku tahu. Zuo Xuan mengangguk. Tepat ketika Zuo Xuan dan yang lainnya mulai berjalan menuju ke arah di mana awan bencana iblis berkumpul, Penatua Fei juga tiba. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menemukan orang-orang dari istana tanpa jiwamu, tetapi kamu tidak dapat menemukan satupun dari mereka, dan sekarang kamu berlarian tanpa bayangan. Ketika Zuo Xuan melihat Penatua Fei, dia mengutuk dengan keras. Zuo Xuan sama sekali meremehkan para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka semua ditangkap dan kemudian bertugas untuk aliansi penyegel iblis. Tuan, saya baru saja melihat sekeliling. Penatua Fei menundukkan kepalanya, tapi dia sudah memarahi Zuo Xuan 10.000 kali di dalam hatinya. Penatua Fei, dapatkah Anda melihat dari kejauhan bahwa ada awan bencana iblis yang jarang terlihat dalam 100 tahun di antara para penggarap iblis Anda? Penatua Chu bertanya kepada Penatua Fei. Penatua Fei bahkan tidak melihatnya, mengangguk dan berkata, ya, seharusnya ada seorang kultivator iblis yang mencoba menerobos, tetapi tidak mungkin untuk menerobos. Ini akan menjadi kesengsaraan guntur ketiga segera. Awan kesengsaraan iblis ini bisa menahan 3 kesengsaraan guntur. Jumlahnya sangat sedikit. Jika kita tidak dapat menahan 3 kesengsaraan petir, ayo cepat pergi, jika tidak kita akan terlambat dan tidak dapat melihat apapun. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia dengan cepat mempercepat langkahnya. Yang lain hanya bisa mengikuti dari belakang. Ledakan. Tepat ketika Zuo Xuan dan yang lainnya hendak tiba, tiba-tiba badai petir ketiga melanda. Aura menakutkan naik ke langit, dan kemudian menyebar ke sekeliling. Meskipun Zuo Xuan dan yang lainnya terpisah ratusan mil, mereka masih merasakan angin kencang bertiup melewati mereka. Sudah berakhir, ini masih satu langkah terlambat. Sepertinya orang yang mengatasi kesengsaraan pasti sudah mati. Zuo Xuan berkata sedikit kecewa.
Tuan, awan bencana jahat belum hilang, jadi orang ini belum mati. Penatua Chu melirik ke langit dan berkata. Zuo Xuan langsung menjadi energi dan berlari lebih cepat. Pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya langsung terguncang mundur ratusan meter setelah kesengsaraan guntur ketiga. Mereka berada jauh, dan mereka semua tersapu kembali setelah kejadian tersebut. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemboman yang dialami Chen Ping dan Mo San Guilao di tengah. Bab 3496, Jangan takut setengah mati. Tuan, Tuan. Huo Feng berteriak keras kepada Chen Ping, bencana petir tadi sangat mengerikan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Chen Ping. Huo Feng, jangan terlalu bersemangat. Chen Ping seharusnya baik-baik saja. Fakta bahwa awan bencana iblis masih ada membuktikan bahwa dia masih hidup. Baikian menghibur Huo Feng. Tetapi pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya semuanya tampak serius, karena mereka tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang ketiga. Bahkan jika Chen Ping dan yang lainnya tidak mati, akan sulit untuk menahan kesengsaraan guntur berikutnya. Hantu tua, hantu tua. Setelah 3 kesengsaraan guntur, Chen Ping menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Adapun penatua hantu gunung iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, matanya tertutup rapat, dan wajahnya lebih jelek dari orang mati. Di bawah teriakan Chen Ping, hantu gunung iblis Lao perlahan membuka matanya, dan kemudian berkata dengan suara lemah, Tuan Chen, Anda harus segera pergi. Tidak mungkin bagi kami untuk bertahan hidup. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang mampu bertahan dari awan bencana jahat ini. Chen Ping memandangi awan bencana iblis di udara dan hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Gui Lao, aku juga tidak bisa pergi, tapi sampai saat terakhir, kuharap Gui Lao tidak menyerah. Bahkan jika dia meninggal, aku akan bersamamu. Hantu tua, kamu harus bersemangat. Kita bisa mati tersambar petir, tapi kita tidak bisa mati ketakutan oleh petir. Setelah mendengar ini, hantu gunung setan Lao duduk dengan susah payah dan menyeringai, Tuan Chen benar. Anda tidak boleh terintimidasi sampai saat-saat terakhir. Ada kehidupan lagi di mata hantu gunung setan tua meskipun aura di tubuhnya dan Chen Ping sangat lemah, tak satu pun dari mereka menyerah. Kedua orang itu menunggu dengan tenang pemboman kesengsaraan guntur keempat, tanpa rasa takut di wajah mereka. Tepat di depan, ayo cepat. Zuo Xuan melihat awan bencana iblis yang semakin mendekat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi saat Zuo Xuan dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Luo Shouhai melihat seseorang datang. Rusak, ada yang datang. Luo Shouhai mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa saat mengatasi kesengsaraan adalah waktu yang paling rentan. Jika orang-orang ini ada di sini untuk menghadapi Chen Ping, itu akan merepotkan. Begitu mereka mendengar seseorang mendekat, Huo Feng, Baikian dan yang lainnya juga menjadi waspada. Segera, Zuo Xuan tiba bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat Huo Feng dan yang lainnya, dia juga tercengang. Zuo Xuan mengenal Huo Feng, dan dia tahu bahwa Huo Feng bersama Chen Ping. Namun di antara orang-orang ini, tidak ada jejak Chen Ping. Ketika Luo Shouhai melihat Zuo Xuan, wajahnya langsung menjadi semakin jelek. Luo Shouhai tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Demon Ceiling Alliance, dan mereka masih mencari Chen Ping kemana-mana. Rekan-rekan penganut Tao, seorang teman saya sedang mengalami kesengsaraan. Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini. Luo Shouhai berpura-pura tidak mengenal Zuo Xuan dan yang lainnya, dan melangkah maju untuk bertanya. Zuo Xuan bahkan tidak melihat ke arah Luo Shouhai, tetapi menatap ke arah Huo Feng, sementara matanya terus menatap Baikian dan Luo Xi. Mata pria ini langsung lurus saat melihat seorang wanita. Temanmu sedang mengalami kesengsaraan. Apakah nama temanmu Chen Ping? Penatua Chu bertanya pada Luo Shouhai dengan dingin. Huo Feng dan Ji Yun keduanya ada di sana. Penatua Chu tahu bahwa kedua orang ini telah mengikuti Chen Ping, dan Chen Ping pasti ada di dekatnya sekarang. Rekan Tao, saya tidak tahu siapa Chen Ping yang Anda bicarakan, dan saya juga tidak mengenalnya. Luo Shouhai masih berpura-pura. Sekarang Chen Ping dan Iblis San Guilao berada di saat yang paling kritis. Jika ada yang mengganggu mereka, itu akan sangat berbahaya. Jangan berpura-pura, Chen Ping pasti ada di dekatmu, dan kamu serta Chen Ping pasti bersama. Paman Chu, pergi dan lihat apakah Chen Ping sedang melewati kesengsaraan.
Jika itu dia, kamu bisa menjaganya. Zuo Xuan berkata kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengangguk dan kemudian langsung pergi ke gedung tidak jauh dari sana. Berani. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia menghunus pedangnya. Energi pedang membawa ujung yang tajam dan langsung menuju ke arah Penatua Chu. Bab 3497 Pemblokiran. Tubuh Penatua Chu bersinar, dan cahaya pedang menghantam tanah, memotong jurang yang dalam di tanah. Wajah Penatua Chu muram sepertinya Chen Ping pasti ada di gedung itu. Luo Shouhai terbang, mengarahkan pedangnya ke arah Penatua Chu dan berkata, selama saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh Tuan Chen. Kalian dari aliansi penyegel iblis, Gunung Tianmu bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi liar. Penatua Chu tersenyum dingin, Anda akhirnya mengakuinya, tetapi dengan sedikit kemampuan Anda, dapatkah Anda menghentikan saya? Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia meraih langit dan sebuah alu muncul di tangannya. Kemudian dia mengayunkannya. Langit dipenuhi dengan cahaya, dan aura turbulen mengalir menuju Luo Shouhai. Wajah Luo Shouhai serius, pedangnya bersinar terang, dan dia terus menebas. Namun, Luo Shouhai mundur dengan mantap dan langsung ditekan oleh Elder Chu. Tampaknya kekuatan Luo Shouhai lebih buruk daripada Elder Chu. Ayah, menguasai. Melihat Luo Shouhai bukan tandingan Penatua Chu, Luo Si dan Jin Dong sama-sama sedikit cemas. Baiqian melambaikan cambuk panjang di tangannya dan melompat. Baiqian, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, masih mampu bergabung dalam pertempuran. Keluarga Baiqian juga membuat Luo Shouhai merasa lega. Persetan denganku. Zuo Xuan mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, dan banyak orang dari Demon Ceiling Alliance menyerbu ke depan. Ketika Huo Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju. Ketika Penatua Fei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat ini, dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Huff, dengan segenap kemampuanmu, kamu masih ingin menghentikanku. Seluruh tubuh Penatua Chu dipenuhi aura, dan dia memblokir serangan Luo Shouhai dan Baiqian. Segera setelah itu, Alu Qingtian jatuh, seperti meteorit yang jatuh, menghantam Luo Shouhai. Baiqian melihat ini dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh anggota aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan alu raksasa itu mengenai pedangnya, mengeluarkan suara mendengung. Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan besar memasuki tubuh Luo Shouhai melalui pedang panjang itu. Nafas Luo Shouhai berputar dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Penatua Chu mendengus dingin dan menuju gedung tidak jauh dari sana. Dia ingin memanfaatkan badai petir untuk melihat apakah Chen Ping ada di dalam. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia berteriak keras, dan cahaya pedangnya naik ke langit lagi. Luo Shouhai tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Penatua Chu, tetapi dia tidak akan pernah melihat Chen Ping dalam bahaya. Chen Ping menyelamatkan putrinya 2 kali, Luo Shouhai akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikan Penatua Chu. Dan pada saat ini, kesengsaraan guntur keempat terjadi. Ledakan. Saat kesengsaraan guntur melanda, semua orang yang bertarung dirobohkan oleh kekuatan yang sangat besar. Akibat dari kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat, Anda dapat membayangkan apa yang akan diderita Chen Ping dan yang lainnya di bawah kesengsaraan guntur. Chen Ping dan Mo San Gui Lao merasakan kesengsaraan guntur keempat runtuh kali ini, tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan nafas yang meledak-ledak. Karena mereka tahu bahwa dengan aura mereka yang lemah, mereka tidak dapat menghentikan kesengsaraan guntur sama sekali. Aura yang luar biasa seperti Gunung Tai langsung menekan Chen Ping dan Demon Mountain Ghost Lao hingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun kesengsaraan guntur belum tiba, kekuatan kesengsaraan guntur telah tiba. Chen Ping dan Devil Mountain Ghost Lao sama-sama memejamkan mata dan menunggu dengan tenang bencana petir ini. Namun saat badai petir hendak melanda Chen Ping dan Devil Mountain Ghost Lao, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba terpancar dari tubuh Chen Ping. Lalu saya melihat seberkas cahaya keemasan, langsung menuju kesengsaraan guntur. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat monster yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan mereka. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan bencana petir langsung ke dalam perutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang, kecuali Huo Feng dan Baiqian, tidak ada yang tahu monster macam apa ini. Bab 3498 Jangan gegabah.
Chen Ping dan Mo San Guilao menunggu lama, tetapi tidak melihat kesengsaraan guntur turun, jadi mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas. Tuan Chen, apa itu? Penatua hantu gunung iblis melihat seekor binatang iblis kecil memancarkan sinar cahaya berwarna-warni di bawah awan bencana iblis. Chen Ping juga terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, orang kecil ini benar-benar dapat memblokir kesengsaraan guntur dari Demon Kesengsaraan Cloud. Oh, aku hampir lupa, makhluk kecil ini adalah tunggangan Raja Iblis, jadi dia tidak takut pada Raja Iblis. Hantu tua, kami baik-baik saja, kami baik-baik saja. Demon Mountain Goslau mendengarkan kata-kata Chen Ping dan sedikit bingung, tetapi melihat ekspresi bersemangat Chen Ping, dia tahu bahwa Demon Kesengsaraan Cloud tidak akan membahayakan mereka. Tuan Chen, ada beberapa kesengsaraan petir yang datang dari belakang. Saya ingin tahu apakah makhluk kecil ini dapat menahannya. Hantu Gunung Setan bertanya. Seharusnya tidak apa-apa, mari kita tunggu dan lihat. Chen Ping mengikuti Demon Mountain Goslau untuk menunggu kesengsaraan guntur kelima. Di langit, awan bencana iblis sepertinya mulai muncul, dan kilat menyambar di awan gelap. Tetapi sebelum bencana guntur kelima terjadi, saya melihat binatang yang menelan langit itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedotnya dengan keras. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung menuju awan bencana iblis. Mo Ji Yun tampak sadar, berjuang untuk melepaskan diri, terus-menerus mengubah bentuknya, dan mencoba melarikan diri dari hisapan besar ini. Namun perjuangan Mo Ji Yun sia-sia, dan pada akhirnya mereka semua tersedot ke dalam perut binatang penelan langit. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan matahari menyinari semua orang dengan hangat. Bersendawa. Tiba-tiba, binatang yang menelan langit itu bersendawa. Hanya bersendawa ini menyebabkan seluruh bumi bergetar seketika. Apakah itu Luo Shouhai atau Penatua Chu? Mereka semua berhenti pada saat ini dan menatap kosong ke binatang kecil yang menelan langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Binatang kecil yang menelan tidak peduli dengan pandangan orang lain, tetapi tiba-tiba jatuh, berlari kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping dan tertidur. Tidak lagi, Demon Kesengsaraan Cloud telah hilang. Hantu Gunung Setan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kesengsaraan guntur di belakang telah hilang, belum lagi kesengsaraan guntur, bahkan awan kesusahan ajaib pun hilang. Chen Ping juga sangat terkejut. Dia merasa bahwa binatang yang menelan langit ini bisa menelan kesengsaraan guntur adalah hal yang baik, tetapi ia bahkan menelan seluruh awan kesusahan ajaib. Sungguh keterlaluan. Hantu tua, ini bisa dianggap mengalahkan awan bencana jahat. Sebaiknya kau segera menerobos. Aku pergi dulu. Chen Ping meminta Gunung Iblis Guilao untuk menerobos, lalu bangkit dan pergi. Tapi saat Chen Ping keluar dari ruangan, dia melihat Luo Shouhai dan yang lainnya menghadapi orang-orang dari Demon Ceiling Alliance. Ketika dia melihat Chen Ping keluar dari kamar, Penatua Chu mengerutkan kening, tentu saja, itu kamu. Monster apa yang baru saja menelan awan kesengsaraan iblis? Penatua Chu benar-benar ingin tahu benda apa yang bisa menelan awan kesengsaraan iblis. Siapa yang harus kuberitahukan padamu? Chen Ping tersenyum dingin. Chen Ping, bunuh aku, murid dari aliansi penyegel iblis, dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku tidak peduli dengan awan kesengsaraan iblis. Kamu harus mati hari ini. Zuo Xuan berteriak dingin pada Chen Ping. Chen Ping melirik Zuo Xuan dan berkata dengan dingin, kamu adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis, kan? Kudengar kamu tidak memiliki kemampuan nyata selain mengandalkan reputasi ayahmu untuk memamerkan kekuatanmu. Omong kosong, aku tidak memiliki kemampuan. Bagaimana kamu, yang merupakan master alam kesengsaraan tingkat pertama sepertimu, bisa mengatakan itu? Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Setelah mengatakan itu, Zuo Xuan menuju ke arah Chen Ping. Tuan, jangan gegabah. Penatua Chu ingin menghentikan Zuo Xuan, tetapi Zuo Xuan telah mengambil tindakan. Begitu Zuo Xuan bergerak, Luo Shouhai, Bai Qian dan yang lainnya juga mengikuti, dan huru-hara dimulai lagi. Chen Ping baru saja membantu Gunung Iblis Guilao mengatasi kesengsaraan, dan semua kekuatan di tubuhnya hampir habis. Sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk mengikuti Zuo Xuan. Bab 3499, Membakar Esensi dan Darah. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping tidak bisa berbalik dan melarikan diri,
belum lagi Demon Mountain Ghost Lao masih berada pada rintangan terakhir untuk menerobos. Melihat serangan Zuo Xuan, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Zuo Xuan. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga melepaskan ratusan atau ribuan energi pedang, memotong kehampaan dan mengembun menjadi badai energi pedang. Langsung menuju Zuo Xuan. Zuo Xuan mendengus dingin, dan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas ini seperti gelombang di laut, gelombang demi gelombang. Energi pedang langsung terhempas, dan pedang Chen Ping terselesaikan seketika. Chen Ping mengikuti dari belakang energi pedang, dan tinju cahaya suci langsung meledak. Sekarang semua kekuatan spiritual, energi naga dan bahkan kekuatan asli di tubuh Chen Ping hampir habis. Satu-satunya yang dapat digunakan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Dan hanya tinju cahaya suci yang cocok untuk bentuk kekuatan paling murni ini. Tinju Chen Ping meledak dengan cahaya keemasan, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam Zuo Xuan seperti bola meriam. Zuo Xuan merasakan tinju cahaya suci Chen Ping dan langsung tertawa. Hahaha, apakah kamu sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di tubuhmu dan mulai menggunakan kekuatan tubuh fisikmu? Kamu tidak ingin mengalahkanku dengan kekuatan tingkat rendah ini, bukan? Zuo Xuan tertawa keras, lalu memadatkan kekuatan spiritual dengan kedua jarinya, dan kemudian menunjuk tiba-tiba, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan langsung memblokir tinju cahaya suci Chen Ping. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Zuo Xuan bukanlah pemain sandiwara, dia memang memiliki kekuatan. Melihat tatapan arogan Zuo Xuan, Chen Ping sangat marah. Saya melihat Chen Ping tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah muncrat pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan kemudian energi pedang ada di mana-mana, dan cahaya pedang muncul di belakang Chen Ping. Jika Chen Ping tidak menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membakar esensi dan darahnya. Jika roh pedang Zhongli tidak terluka, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Chen Ping memiliki busur Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat menariknya sekarang. Bahkan jika dia dapat menarik busur Raja Dewa, Chen Ping tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Artefak penyelamat nyawa lainnya adalah lonceng pola naga, ini hanya pilihan terakhir, dan Chen Ping tidak akan mengeluarkannya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah karena memiliki batu giok. Jika Chen Ping memamerkan terlalu banyak senjata ajaib, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Ribuan lampu pedang muncul di belakang Chen Ping, lalu langsung menuju belok kiri. Dengan sedikit kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan jika esensi dan darahmu terbakar? Zuo Xuan mendengus dingin, dan kabut hitam muncul dari tubuhnya, dan kemudian kerangka besar terbentuk di belakangnya, memancarkan aura jahat. Luosi, pedang 10.000 pedang, kemudian bertabrakan dengan kerangka besar itu. Chen Ping terus mundur, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan jika dia membakar esensi dan darahnya, Chen Ping tidak dapat mengalahkan putaran kiri ini. Ribuan cahaya pedang perlahan menghilang, dan kerangka besar yang terbentuk oleh kabut hitam juga menghilang. Chen Ping menopang dirinya di tanah dengan pedang pembunuh naga, dahinya dipenuhi keringat dingin. Chen Ping. Baiqian sangat cemas saat dia melihat Chen Ping sama sekali tidak rendah pada putaran kiri itu. Tapi tidak ada gunanya merasa cemas, dia terjerat oleh beberapa orang dari Demon Ceiling Alliance dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aliansi penyegel iblis memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat, dan sekarang Baiqian dan yang lainnya berada dalam bahaya. Luo Shouhai, khususnya, hanya bisa menangkis serangan Penatua Chu. Nak, pergilah ke neraka. Zuo Xuan tersenyum dingin dan menepukkan telapak tangannya langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, melihat Zuo Xuan menamparnya dengan telapak tangannya, dia tiba-tiba mengertakkan giginya, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mengalir, dengan sisik emas menutupi tubuh Chen Ping. Sepertinya Chen Ping akan menolak telapak tangan kiri ini. Putra. Tepat ketika Zuo Xuan hendak menamparnya, seseorang tiba-tiba berteriak Zuo Xuan. Memalingkan kepalanya ke kiri, dia melihat bahwa itu adalah Penatua Fei. Apa bisnis Anda? Zuo Xuan mengerutkan kening, sangat tidak senang. Bab 3500, semua jiwa hancur. Dia sangat tidak senang karena Penatua Fei mengganggunya saat ini. Tuan, sekarang Chen Ping hanyalah kura-kura di dalam guci, mengapa repot-repot menggunakan Tuan untuk melakukannya? Saya akan membantu Tuan.
Penatua Fei berkata kepada Zuo Xuan. Pergilah, aku ingin membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Zuo Xuan memarahi Penatua Fei. Penatua Fei tampak malu, menundukkan kepalanya dan mundur. Tapi Zuo Xuan mengabaikan Penatua Fei dan menatap Chen Ping lagi, mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tapi saat Zuo Xuan mengangkat tangannya, dia melihat kilatan cahaya perak, dan lengan Zuo Xuan langsung terbang. Zuo Xuan tertegun sejenak, dan rasa sakit yang hebat segera menimpanya. Dia menyaksikan tanpa daya saat lengannya patah dan mengeluarkan banyak darah. Ah! Wajah Zuo Xuan dipenuhi rasa tidak percaya dan dia menatap Penatua Fei dengan marah. Saya melihat Penatua Fei memegang pedang panjang di tangannya. Dia memanfaatkan kurangnya perhatian Zuo Xuan dan memotong lengan Zuo Xuan. Kamu benar-benar gila, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Zuo Xuan berteriak pada Penatua Fei. Tentu saja aku tahu. Aku tidak ingin menjadi anjing dari aliansi penyegel iblismu dan dimarahi olehmu. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Chen Ping karena aku meminum racun Chen Ping. Jika dia mati, aku juga akan hidup. Tidak berhasil, kata Penatua Fei sambil tersenyum dingin. Kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis kami, tahukah kamu konsekuensinya? Seluruh istana tanpa jiwamu akan mati. Zuo Xuan mengertakkan gigi, gatal karena kebencian. Istana tanpa jiwa telah lama mati. Istana tanpa jiwa sekarang hanyalah boneka dari aliansi penyegel iblismu. Aku tidak peduli. Penatua Fei tidak peduli sama sekali. Saya bunuh kamu. Zuo Xuan meraung dan hendak menyerang Penatua Fei. Tetapi pada saat ini, Chen Ping melihat peluang yang tepat, dan pedang pembunuh naga terletak tepat di bahu Zuo Xuan. Selama dia berputar ke kiri, kepalanya akan bergerak. Ada sedikit ketakutan di mata Zuo Xuan, dan dia berkata dengan keras kepada Chen Ping, "Chen Ping, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Apakah kamu mengancamku?" Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping menembus jauh ke dalam daging Zuo Xuan. Jangan bunuh aku. Saya tiba-tiba takut dengan rotasi kiri. Berhenti. Pada saat ini, Penatua Chu mengetahui bahwa Zuo Xuan dikendalikan oleh Chen Ping, dan terkejut. Sebuah telapak tangan menamparkan dada Luo Shouhai, menyebabkan Luo Shouhai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Segera setelah itu, Penatua Chu langsung menemui Chen Ping, "Nak, lepaskan tuan muda kita, jika tidak, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." "Paman Chu, selamatkan aku, selamatkan aku." Melihat Penatua Chu, Zuo Xuan berteriak dengan cepat. "Aku paling benci ancaman dari orang lain." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menebasnya dengan pedang di depan Penatua Chu. Kepala Zuo Xuan terbang tinggi, lalu berguling ke tanah. Kabut hitam keluar dari tubuh Zuo Xuan. Ini adalah jiwa Zuo Xuan. Apakah menurutmu kamu bisa hidup kembali setelah mempelajari beberapa trik dari pembudidaya iblis? Chen Ping mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraih jiwa Zuo Xuan, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus jiwa Zuo Xuan. Dengan teriakan Zuo Xuan, Chen Ping menghancurkan jiwa itu hingga berkeping-keping. "Ah, jika kamu berani membunuh tuan muda kami, kamu harus mati." Penatua Chu menjadi gila dan memukul Chen Ping dengan telapak tangan yang menutupi langit. Meskipun Penatua Chu juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat daripada Luo Shouhai. Auranya mengunci Chen Ping, membuatnya tidak dapat menghindarinya. "Tuan Chen, pemilik!" Luo Shouhai, Huo Feng dan yang lainnya berteriak saat melihat ini. Pada saat kritis ini, ribuan cahaya keemasan meledak di dalam gedung, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Berani tidak menghormati Tuan Chen, dan mencari kematian. Saya melihat mata hantu gunung iblis tua bersinar, seolah-olah makhluk surgawi datang ke dunia, dan auranya langsung terkunci pada Penatua Chu, menyebabkan sosok Penatua Chu gemetar. Pada saat ini, orang tua hantu gunung iblis sedang bersemangat, dan aura budidayanya sangat kuat. Dia jelas telah membuat terobosan.